Baik, Marcionisme. Nah, Bapak Ibu, Marcionisme juga ini saya sebut dengan istilah bidat anti-Yudaisme. Jadi anti-Yudaisme, tidak mau bersinggungan dengan yang namanya Yudaisme. Oke, Marcionisme. Dari kata Marcionisme, maka kita bisa menduga bahwa bidat ini dicetuskan oleh seseorang yang bernama Marcion, Bapak Ibu. Marcionisme ini dipelopori oleh seseorang yang bernama Marcion. Dia orang kaya dan dia terkenal sebagai seorang organisator yang hebat, Bapak Ibu, yang handal. Jadi dari sini kita bisa melihat ternyata pendiri atau pelopor ajaran bidat itu bukan orang yang biasa, Bapak Ibu. Iya kan? Tapi orang yang hebat, orang yang pinter, akademisi, punya kemampuan intelektual yang tinggi. Mungkin karena itu yang membuat mereka seringkali terdorong untuk menciptakan sesuatu yang baru karena mereka punya kemampuan lebih daripada orang lain. Mungkin mereka pemikir, mereka memikirkan segala sesuatunya sampai di luar dari apa? Di luar dari firman Tuhan. Ya kan? Jadi bukan orang sembarang, Bapak Ibu Saudara. Ternyata pendiri-pendiri atau pelopor ajaran-ajaran bidat ini ya. Nah, kita lihat yuk. Jadi Marcionisme menolak kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan kitab-kitab Injil hanya Lukas saja yang diterima. Kenapa dia menolak kitab-kitab Perjanjian Lama? Karena kitab Perjanjian Lama itu ada unsur Yudaisme. Karena memang kitab Perjanjian Lama itu berisi banyak narasi tentang kehidupan atau sejarah bangsa Israel. Iya kan, Bapak Ibu? Sementara Marcion mengatakan bahwa kalau kita ingin belajar Alkitab, maka kita harus menyingkirkan segala sesuatu yang berbau Yudaisme, berbau keyahudian. Nah, sehingga semua kitab PL itu ditolak dia, Bapak Ibu. Kemudian, bukan hanya itu, di dalam Perjanjian Baru pun, kitab-kitab yang terdapat dalam Perjanjian Baru itu tidak semua dia terima. Hanya Lukas yang dia terima dari 4 Injil. Kenapa? Karena Matius, Markus, dan Yohanes itu ditulis oleh penulis berlatar belakang Yahudi. Sementara Lukas itu bukan orang Yahudi. Jadi satu-satunya penulis yang bukan Yahudi, penulis Alkitab, Saudara, penulis kitab di dalam Alkitab maksud saya itu hanya Lukas, Bapak Ibu. Ya, hanya Lukas lah satu-satunya penulis Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang non-Yahudi. Semuanya yang lain itu orang Yahudi. Makanya dia menolak Injil Matius, menolak Injil Markus, dan menolak Injil Yohanes karena menurut dia apa, Bapak Ibu? Ketiga Injil itu dipengaruhi oleh Yudaisme atau Yahudi. Ada unsur Yahudinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, surat-surat Paulus pun yang dia terima itu tidak semua. Jadi hanya surat Paulus yang dia terima kecuali surat 1 dan 2 Timotius serta surat Titus. Ya. Yang lain dia terima, Bapak Saudara. Ada yang tahu nggak berapa jumlah kitab yang ditulis oleh Paulus? Bapak Ibu, ada yang tahu berapa jumlah kitab yang ditulis oleh 13. Iya, 13. Dari 13 surat Bapak Ibu, berarti dia terima hanya berapa? Dia terima ada berapa? Karena 3 yang dia tolak, berarti hanya 10 yang dia terima, Bapak Ibu. Nah, inilah Marcionisme, Bapak Ibu. Jadi Marcion itu benar-benar memilah-milah. Dia tidak mau mengakui semua kitab-kitab yang sudah diakui sebagai firman Tuhan pada waktu itu. Makanya Marcion pun, Bapak Ibu, membuat sebuah daftar kitab-kitab yang menurut dia adalah firman Allah, yang berbeda dengan kitab yang kita terima sekarang ini. Jadi tentu jumlah kitab yang diakui atau yang diterima oleh Marcion itu lebih sedikit daripada kita. Kalau kita ada 66 kitab, ya kan? Nah, itu tadi. Lalu pusat dari inti pandangan dan pengajarannya adalah ini, Bapak Ibu. Yang menjadi core atau inti pengajaran Marcionisme adalah begini. Bahwa Allah dalam Perjanjian Lama itu tidak sama dengan Allah dalam Perjanjian Baru. Mengapa? Why? Karena menurut Marcion, Allah dalam Perjanjian Lama itu terlihat seperti Allah yang kejam, Allah yang brutal, Allah yang tidak memiliki kasih.
Sementara ketika dibaca dalam perjanjian baru, Allah itu kok lebih kasih, penuh dengan cinta, tidak kejam, tidak brutal. Sehingga dia berpendapat, berarti ada dua jenis Allah. Di mana Allah perjanjian lama, Allah yang terkenal kejam, adil, semata-mata ingin menghukum. Sementara Allah dalam perjanjian baru itu adalah Allah pribadi yang lain, yang lebih kalem, ya kan? Yang lebih baik, orang bilang, yang lebih mengasihi manusia, penuh dengan cinta kepada manusia. Nah, ini yang menjadi dasarnya dia, Bapak Saudara. Jadi dia membedakan Allah dalam PL itu beda dengan Allah dalam PB. Dan dia berkata begini, bahwa Allah dalam PL itu punya derajat yang lebih rendah daripada Allah dalam PB. Derajatnya lebih rendah. Kenapa? Karena yang lebih tinggi adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ya kan? Karena Allah dalam PL terkenal lebih kejam, maka kedudukannya, derajatnya lebih rendah daripada Allah dalam PB. Ini intinya. Dari pandangan inilah akhirnya banyak pokok-pokok ajaran yang diturunkan, Bapak Ibu Saudara. Diturunkan dari pengajaran atau pemahaman dia yang mengatakan bahwa Allah dalam PL itu beda dengan Allah dalam PB. Lalu apa aja ajaran pokok mereka? Yang pertama, dunia ini diciptakan oleh Allah yang menyatakan dalam perjanjian lama. Allah itu tidak jahat, maksudnya Allah dalam perjanjian lama itu memang nggak jahat sih, meskipun dia terlihat kejam, terlihat suka menghukum orang-orang yang bersalah kan, tapi dia nggak jahat kok, hanya rendah derajatnya. Nah ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Sebenarnya Allah dalam PL itu menurut mereka dia mau berbuat baik sih, tapi nggak sanggup melakukannya. Perhatikan, dari mana Marcion bisa berpikir begitu kan? Pasti dari perenungannya dia kan, tapi bukan dari Alkitab gitu loh. Karena dia mungkin seorang pemikir, dia seorang yang hebat, yang pintar, lalu dia bisa mencetuskan ajaran seperti ini, Bapak Saudara. Bisa berkata bahwa Allah dalam PL itu sebenarnya mau berbuat baik sih, tapi nggak sanggup melakukannya. Allah yang mana yang nggak sanggup melakukan sesuatu? Ayo, coba kita renungkan baik-baik. Kalau kita mengatakan sesuatu itu Allah, maksud saya bukan sesuatu ya, tapi seseorang itu Allah, seorang pribadi itu Allah, maka berarti he can do anything. Gitu kan ya? Dia sanggup melakukan segalanya kan? Masa menurut Marcion Allah dalam PL itu loh nggak sanggup berbuat baik? Nah, tanda tanya. Allah yang bagaimana dalam pemikiran Marcion? Gitu kan ya? Kemudian Yesus katanya tidak diutus oleh Allah perjanjian lama. Tetapi Allah yang lain, Allah dalam perjanjian baru yang belum dikenal. Allah itu adalah Allah yang benar. Jadi Allah yang benar, Allah yang maha tinggi, yang derajatnya lebih tinggi itu adalah Allah dalam perjanjian baru yang mengutus Yesus. Bukan Allah dalam perjanjian lama tadi. Nah, Allah Khalik merasa dirinya terancam, katanya, sehingga Allah tadi punya inisiatif untuk membunuh Yesus di kayu salib gitu loh. Ini memang pemikirannya ekstrim banget Bapak Saudara ya. Ya kan? Bisa-bisanya dia berpikir begini, bahwa Allah itu merasa dirinya terancam karena Yesus lahir, maksud saya bukan lahir ya, dia berinkarnasi menjadi manusia, gitu kan? Lalu karena dilihat Allah ini melihat Yesus ini orangnya baik sama sekali, dia tidak berdosa, karena Allah itu melihat posisinya akan terancam oleh Yesus yang gak berdosa, maka dia berinisiatif untuk membunuh Yesus di kayu salib. Itu menurut Marcion. Jadi katanya Allah itu cemburu. Allah cemburu melihat Yesus yang hidup tanpa dosa. Takut tersaingi. Seperti seorang raja yang takut tersaingi oleh bawahannya. Yang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan lebih daripada dia. Ya kan? Jadi Allah yang dipahami oleh Marcion ini nggak jauh beda dengan manusia sebenarnya. Ya kan? Ada iri, ada cemburu gitu loh. Bahkan berniat membunuh Yesus anaknya di kayu salib. Kemudian Marcion pun tidak membahas hubungan Bapa anak secara lebih mendalam. Doktrin Tritunggal itu loh tidak dibahas oleh Marcion. Mungkin kalau dia bahas Allah Tritunggal, mungkin dia tidak bisa berargumentasi untuk itu karena dia punya konsep Allah yang amburadul menurut saya.
Ya kan? Entah yang mana Allah PL, yang mana Allah PB, entah yang mana yang ngutus Yesus, yang mana yang merasa cemburu, yang mana merasa iri. Jadi dia nggak bisa menggambarkan hubungan Allah Bapa dan Allah Anak. Nah, hanya saja dikatakan bahwa Yesus diutus oleh Allah Bapa. Yesus tidak memiliki tubuh jasmani, sama seperti paham atau ajaran pokok Gnostisisme yang mengatakan Yesus itu sebenarnya tidak punya tubuh fisik, physically. Tapi dia itu adalah roh yang memiliki tubuh yang semu, tidak nyata. Seolah-olah atau sekonyong-konyong. Mirip nggak dengan Gnostisisme? Mirip Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Sama-sama menolak inkarnasi Yesus, menolak kemanusiaan Yesus. Padahal Alkitab menegaskan bahwa Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman menjadi manusia. Dalam bahasa asli dikatakan firman menjadi daging. Menjadi daging. Berarti punya tubuh fisik yang benar-benar tubuh jasmani Bapak Ibu. Yesus itu. Ya. Bukan seolah-olah, bukan kelihatannya. Tapi the real. Dia punya tubuh yang nyata. Nah, kemudian Marcionisme percaya bahwa menyangkal Allah yang khalik dan menyerahkan diri kepada kasih Allah yang maha tinggi. Jadi kalau Bapak Saudara membaca istilah Allah yang khalik ini loh, ini maksudnya Allah dalam PL menurut Marcion ya. Jadi Allah khalik inilah, Allah dalam PL inilah tadi yang cemburu dengan Yesus sehingga dia yang berinisiatif membunuh Yesus di kayu salib menurut Marcion. Ya kan? Nah, jadi kalau kita beriman katanya, itu harus menyangkal Allah khalik, Allah dalam perjanjian lama katanya. Dan kita menyerahkan diri kita kepada kasih Allah yang maha tinggi. Allah dalam perjanjian baru yang mengutus Yesus. Dan penyerahan diri kita berarti kita menjauhkan diri dari dunia yang cemar ini dengan jalan apa? Jalan bertarak dan askese. Seperti Gnostisisme. Menyiksa diri. Meskipun sama-sama memiliki ajaran kita harus jalan bertarak atau beraskese itu sama antara Gnostisisme dan Marcionisme, tetapi mereka berangkatnya berbeda. Kalau Gnostisisme berangkat, mengapa mereka berpikiran bahwa kita harus hidup menyiksa diri kita, beraskese gitu ya, karena materi ini jahat, roh kita baik. Materi ini jahat, jadi harus kita siksa. Itu kan pandangan Gnostisisme. Sementara pandangan dari Marcionisme ini kenapa? Karena dia mengatakan bahwa kita harus menyerahkan diri kepada Allah yang maha tinggi dengan cara apa? Dengan cara menyiksa diri kita. Karena diri ini adalah kecemaran. Jadi menahan diri dari daging. Nggak makan daging Bapak Ibu. Padahal enak gitu kan ya. Menahan diri dari minuman keras, tidak bersetubuh, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti salah satu ajaran mereka adalah melarang pengikutnya menikah. Karena mereka berkata itu kita nggak boleh hidup, kita harus menyiksa diri kita, menahan nafsu kita gitu kan ya. Karena menurut mereka persetubuhan baik dalam hubungan pernikahan pun itu sebuah dosa. Gitu loh. Itu sebuah nafsu gitu kan ya. Nah, tapi padahal di dalam Alkitab kita jelas melihat bahwa seks itu adalah kudus dalam hubungan pernikahan. Ya kan? Bapak Ibu kan? Itu pandangan Alkitab kan? Tapi bagi mereka tidak. Sehingga mereka melarang pengikutnya untuk menikah kalau bisa. Artinya begini, tidak dimutlakkan. Kalau bisa tidak menikah, tapi kalau memang harus menikah nggak apa-apa. Nah, itu ajarannya mereka. Lagi-lagi tidak konsisten. Ya kan? Nggak konsisten. Memang ajaran palsu itu ajaran sesat itu saudara nggak bisa mendapatkan konsistensi. Kenapa? Why? Karena yang mencetuskannya, karena ajaran itu bersumber dari filsafat dunia. Manusia, bukan dari Allah. Sehingga nggak akan mungkin pernah konsisten. Lalu apa lagi? Ajaran tentang kedatangan Yesus. Yang kedua kali. Kebangkitan orang mati, itu mereka tolak. Nggak percaya. Yesus nggak akan datang lagi yang kedua kalinya, dan tidak ada kebangkitan orang mati. Tidak ada.
Lalu mereka juga mengajarkan adanya baptisan bagi orang yang sudah meninggal, Bapak Ibu. Wah, ini di Alkitab nggak pernah disampaikan bahwa kita harus, oke, bukan harus ya, kita dapat membaptis orang yang telah meninggal. Apalagi mendoakan orang yang meninggal. Ya kan, seperti teman-teman kita. Ada istilah api penyucian, purgatori. Ya kan? Seseorang itu ketika meninggal dia bisa didoakan disucikan kembali. Nggak ada dasar Alkitab, Bapak Saudara, tidak ada. Oke, apalagi baptisan orang mati. Aduh. Kemudian pengikut aliran ini juga tidak diperbolehkan menikah. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi. Karena bagi mereka bersetubuh itu berarti melanggar penyerahan diri kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah yang maha tinggi tadi, Allah dalam perjanjian baru, kita harus menjauhkan diri dari persetubuhan. Hubungan suami istri, tak boleh menikah berarti. Ya kan? Tapi begini, meskipun mereka tidak memperbolehkan pengikut atau followernya menikah, tapi mereka tidak menentang prinsip dasar pernikahan Kristen, tetap mengajarkan tentang pernikahan Kristen. Bingung kan, Bapak Ibu kan? Bingung. Orang dilarang menikah, tapi tetap mengajarkan tentang prinsip pernikahan Kristen. Iya kan? Untuk apa gitu kan ya? Orang pengikutnya dilarang menikah kok, untuk apa diajarkan? Nah itu, lagi-lagi membingungkan, tidak konsisten. Bahkan mereka pun masih menerima pengikut yang merupakan pasangan suami istri. Meskipun tadi dalam ajaran pokoknya melarang pernikahan. Masih saja membuka diri untuk pasangan suami istri. Nah, itu beberapa ajaran pokok. Sekarang yuk kita lihat yuk apa tanggapan Alkitab tentang ajaran Marcionisme. Yang pertama, sesuai dengan core dari pengajaran Marcionisme yang mengatakan bahwa Allah dalam perjanjian lama itu berbeda dengan Allah dalam perjanjian baru. Allah perjanjian lama mereka sebut dengan Allah Khalik yang tadi berikhtiar membunuh Yesus di kayu salib. Sementara Allah dalam perjanjian baru adalah Allah yang maha tinggi. Tidak sama. Dua pribadi Allah yang berbeda menurut Marcion. Alkitab jelas menunjukkan bahwa Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah pribadi yang sama. Bapak Saudara percaya atau tidak? Percaya kan? Allah yang sama. Pribadi yang sama. Dan Alkitab juga mengatakan di poin kedua, Yesus adalah manusia sejati. Benar-benar memiliki tubuh fisik. Tubuh jasmani, bukan kelihatannya punya tubuh jasmani, bukan seolah-olah punya tubuh jasmani, tetapi dia benar-benar memiliki tubuh yang sejati. Yohanes 1 ayat 14 berbicara tentang firman yang jadi manusia. Tadi saya sudah jelaskan, tadi saya sudah singgung. 1 Yohanes 4 ayat 1-3 juga berbicara jelas tentang kemanusiaan Yesus yang sejati. Bukan fake, bukan hoax, tapi sejati. Yesus punya tubuh sejati dan dia manusia sejati. Bedanya dengan kita adalah dia tidak berdosa. Kemudian, apalagi tanggapan kita terhadap ajaran Marcionisme? Seluruh kitab yang terdapat dalam Alkitab kita tanpa terkecuali. 66 kitab yang terdapat dalam Alkitab kita, kanon kita ini adalah firman Allah. Amin Bapak Ibu. Iya kan? 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik dalam kebenaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. 66 kitab yang terdiri dari 39 kitab PL dan 27 kitab PB itu adalah firman Allah. Tapi tadi Marcion membuang sebagian besar kitab-kitab kanon tadi, ya kan? Dibuangnya. PL dia buang. Injil Matius, Markus, Yohanes dia buang. Tulisan-tulisan Paulus, 1-2 Timotius dan surat Titus dia buang. Dia tidak mengakui sebagai firman Allah. Nah, ini tanggapan kita terhadap Marcionisme. Mari kita renungkan yuk. Mari kita renungkan ini. Ayo kita renungkan ini.
Kita tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai editor firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, manusia sehebat apapun dia tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai editor yang suka-sukanya mengedit-edit, mengotak-atik firman Tuhan sesukanya dia untuk kepentingan dia. Tetapi kita harus menerima dan mempercayai seluruh nasihat Tuhan dan mempertahankan iman yang dahulu ada untuk selamanya. Semuanya dipercayakan kepada umat Allah yang kudus. Jadi kita nggak bisa menempatkan diri kita itu di atas otoritas Alkitab, Bapak Ibu. Kita di dalam posisi atas begini, nggak bisa. Lalu kita sesuka hati kita membedah Alkitab gitu kan ya. Ya kan, kita editor, oh ini nggak cocok, buang. Lalu buka lagi, oh bagian ini nggak cocok, ini buang. Nggak cocok dengan apa? Nggak cocok dengan pemahaman kita. Lalu kita membuang kitab-kitab yang telah diakui sebagai firman Allah. Kita harus tunduk dan kita terima seluruhnya dengan iman, dengan tunduk dan taat. Itu yang harus kita lakukan. Dan Marcion gagal melakukannya. Dia bertindak sebagai editor. Dia merasa berhak untuk membongkar kitab-kitab dalam Alkitab. Memilih kembali mana yang menurut dia firman Allah dan mana yang bukan. Nah, Bapak Saudara, saya pun rindu kita belajar Alkitab. Bukan membuat kita menjadi orang yang so hebat. Justru semakin kita belajar kebenaran itu, Bapak Ibu, kita harus semakin rendah hati, ya atau tidak? Kita semakin menyadari kita ini nothing, nggak ada apa-apanya. Kita ini luar biasa mendapatkan anugerah Tuhan. Dia boleh memperkenalkan dirinya kepada kita. Bahkan kita dikasih kesempatan untuk belajar Alkitab lebih dalam lagi dibandingkan dengan orang lain. Itu kasih karunia, Bapak Saudara. Makanya jangan ada yang sombong. Mungkin ada orang yang memiliki gelar S1 teologi, STH, sarjana tinggi hati, gitu kan? Setelah dia S2 MTH, makin tinggi hati, Bapak Ibu. Nggak cukup dia ambil DTH, dipastikan tinggi hati. Akhirnya apa? Bukan lagi jadi hamba Tuhan, tapi jadi apa? Hambatan. Ya kan, Bapak Ibu? Bukan lagi membawa orang datang kepada Tuhan, tapi karena kelakuan dia, karakter dia, yang tadi tinggi hati tadi merasa I know everything about the Bible. Aku tahu semua tentang Alkitab. Ayo tanya tentang apa? Tentang penciptaan, oke, aku tahu. Tentang karya penebusan Yesus di kayu salib, aku tahu. Tentang kedatangan Tuhan kali kedua, aku pun tahu. Jangan-jangan sampai dia tahu kapan Yesus datang gitu kan ya. Saking dia merasa sudah hebatnya. Bapak Ibu, saya pun begitu. Ketika saya belajar S1 di Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, saya sempat merasa arogan gitu kan. Merasa sombong. Tapi saya disadarkan bahwa ternyata belajar teologi itu, belajar kebenaran itu membuat saya semakin sadar, saya ini orang yang berdosa. Betapa bobroknya manusia karena dosa itu. Ya kan? Allah kita mengajarkan itu. Kalaupun kita dikasih kesempatan belajar firman Tuhan, aduh itu anugerah Tuhan. Diselamatkan dia aja kita sudah bersyukur, apalagi dikasih kesempatan belajar dan mengajarkan firman Tuhan pada orang. Waduh, berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Maka saya mengajak kita, Bapak Ibu, belajar firman Tuhan itu, minta tuntunan Roh Kudus, supaya kita tetap tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Ya, jangan sekali-kali pengen menempatkan diri kita di atas otoritas firman Tuhan. Maka ketika itu kita lakukan, hidup kita sudah menuju kepada kehancuran.